Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai komunikasi tentang pekerjaan dan penulisan resume. Oke, yang pertama yaitu tentang pendekatan AIDA. Pendekatan AIDA adalah satu strategi pemasaran yang mampu mengidentifikasi setiap tahapan kognitif yang dialami seseorang dalam memproses pembelian untuk suatu produk dan juga layanan. Pendekatan AIDA sendiri terdiri dari yang pertama itu attention, interest, desire, dan action. Oke, yang pertama itu attention atau perhatian. Untuk menarik perhatian melalui media sosial dapat dimulai pada saat pemilihan nama. Untuk akun media sosial, pilih nama yang mampu menarik perhatian. Lalu yang kedua itu interest atau minat. Untuk melakukan ini ada 3 hal yang harus bisa kita sampaikan, yaitu apa mau kita, apa kelebihan kita, dan apa kekurangan kita. Lalu yang ketiga itu desire. Untuk mendapatkan desire dapat dilakukan dengan membuat tagline yang dapat menimbulkan keinginan dan ketertarikan untuk membeli. Lalu yang keempat yaitu action atau tindakan. Agar konsumen melakukan tindakan untuk melakukan pembelian pada tahapan ini yang dapat dilakukan adalah dengan mengenali target pasar yang dibidik atau target pasar yang kita incar. Selanjutnya yaitu contoh penerapan sebelum dan sesudah penggunaan pendekatan AIDA. Bisa dilihat pada postingan sebelum penerapan AIDA, terlihat bahwa rangkaian kata dalam status masih sederhana dan foto yang diambil seadanya. Jumlah like sebanyak 26 dan komen hanya sebanyak 1. Lalu pada postingan setelah penerapan AIDA, sudut pengambilan foto berubah lebih menarik dan menghasilkan like lebih banyak daripada postingan yang pertama. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu pengorganisasian surat lamaran kerja. Secara umum, pengorganisasian penulisan surat lamaran kerja memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama, paragraf pembuka. Surat lamaran kerja harus menyatakan secara jelas bahwa pelamar kerja sedang melamar suatu pekerjaan, sehingga ia perlu juga mengidentifikasikan jenis pekerjaan yang diminati. Surat lamaran kerja yang baik yang menarik perhatian pembacanya perlu mencantumkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama rangkuman, kemudian nama, kemudian sumber publikasi, kemudian pertanyaan, dan cuplikan berita. Kemudian yang kedua, paragraf pertengahan. Dalam paragraf pertengahan, pelamar kerja perlu mendiskusikan kualifikasi yang dimiliki dari sudut pandang pembaca atau employer, yang mencangkup yang pertama pendidikan, pengalaman kerja, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Kemudian yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf terakhir berisi suatu harapan tindakan sebagaimana yang terdapat pada surat-surat penjualan. Pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh organisasi perusahaan atau lembaga yang dilamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listia Lailatul Agustina, NIM 12405193209. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips untuk melamar pekerjaan. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki. Yang kedua, bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Yang ketiga adalah tunjukkan hal-hal positif. Yang keempat, usahakan surat lamaran kerja rapi dan menarik. Yang kelima, tulislah surat lamaran dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Yang keenam, tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Yang harus dihindari dalam melamar kerja, yaitu yang pertama, jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan Anda. Yang kedua, jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil dari fotokopi. Yang ketiga, jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apa saja. Yang keempat, hindari kata-kata yang berlebihan. Jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. Hindari mempermasalahkan gaji kecuali saat ditanyakan pada wawancara kerja. Jangan memberi komentar langsung terhadap karakter pribadi.
Selanjutnya adalah persiapan penulisan resume atau sering juga disebut dengan kurikulum vitae atau riwayat hidup. Dalam membuat resume yang perlu diperhatikan yaitu mencari informasi penting. Mencari informasi penting itu meliputi analisis diri yang dapat membantu mengenal diri sendiri lebih mendalam untuk mempermudah menemukan kelebihan dan kekurangan. Yang kedua yaitu analisis karir. Bertujuan untuk menggali minat Anda untuk mulai menetapkan jenjang karir yang akan dipilih. Yang ketiga adalah analisis pekerjaan. Secara umum para lulusan suatu perguruan tinggi sedikit atau belum memiliki pengalaman kerja. Pada tahap-tahap awal memasuki kerja, perusahaan telah menyediakan suatu orientasi atau pelatihan kepada mereka yang baru diterima sebagai karyawan suatu perusahaan. Yang selanjutnya adalah perencanaan resume. Dalam merencanakan resume, yang perlu diperhatikan adalah tujuan karir, informasi pribadi, dan referensi. Selanjutnya adalah pembuatan resume. Secara umum mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Pada tujuan kerja harus menyatakan secara jelas apa tujuan membuat resume. Sebagai contoh, untuk mengisi lowongan kerja bidang manajer pemasaran, manajer keuangan, teknisi komputer, sekretaris, supervisor, dan sejenisnya. Adapun yang termasuk informasi pribadi antara lain pendidikan, berbagai keterampilan, hobi, penghargaan, keanggotaan asosiasi. Usahakan informasi relevan dengan jenis pekerjaan yang diharapkan. Melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang terakhir ada rencana pengorganisasian. Di sini dalam pengorganisasian, resume dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu resume kronologis, yang kedua yaitu resume fungsional, yang ketiga yaitu resume kombinasi. Nah, resume kronologis di sini yaitu cara pengorganisasian resume didasarkan pada kronologisnya, yaitu pendidikan dan pengalaman sebagai judul isinya. Yang kedua yaitu resume fungsional. Di sini resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukannya dengan baik. Resume fungsional memerlukan suatu analisis diri, karir, dan pekerjaan secara lebih lengkap. Terus yang ketiga di sini ada resume kombinasi. Resume kombinasi di sini adalah antara resume kronologis dan juga resume fungsional. Dalam bagian pembuka resume dapat penggunaan berbagai macam judul seperti resume ikhtisar, riwayat hidup, daftar riwayat hidup, resume, dan sebagainya yang dilengkapi alamat yang jelas. Selanjutnya di sini ada masalah dalam pembuatan resume. Nah, di sini ada beberapa masalah. Yang pertama yaitu resume dibuat terlalu panjang sehingga tidak terkesan tegas dan memungkinkan memasukkan data yang tidak relevan sehingga tidak akan mencapai sasaran. Yang kedua di sini yaitu resume ditulis terlalu singkat sehingga tidak memberikan informasi atau data yang cukup bagi pembaca untuk melakukan penelaahan lebih dalam. Yang ketiga yaitu ada format penulisan. Format penulisan resume di sini kurang baik, tidak inden, tidak konsisten, kurang memperhatikan tanda baca dan sejenisnya, sehingga isi resume sulit dimengerti. Yang keempat yaitu terlalu banyak menggunakan kalimat kompleks. Yang kelima yaitu resume banyak kesalahan ketik atau tulis. Yang keenam yaitu pelamar tidak menunjukkan secara tegas tujuan resume dan bidang pekerjaan yang diminati. Yang ketujuh yaitu pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan. Yang kedelapan, pelamar tidak jujur untuk mengemukakan klasifikasi yang dimiliki. Nah, itu berikut masalah dalam pembuatan resume. Nah, selanjutnya di sini presentasi kami sudah selesai. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman bisa pahami dulu materi yang kelompok kami berikan. Silakan jika ada pertanyaan ditanyakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.